Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah. Tepat pada hari ini, hari Senin, tanggal 8 Januari 2024. Mengawali awal minggu ini, mari bersama-sama kita datang kembali kepada Tuhan, merenungkan supaya dalam kehidupan kita menjadi semakin serupa dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari bersama-sama kita kembali di dalam doa kita kepadanya sebelum kita merenungkan firman ini. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur dan bersukacita ketika Tuhan terus menyatakan kasih pada setiap kami. Kami bersyukur ketika kami masih boleh menikmati kehidupan yang Tuhan beri. Maka Tuhan, di saat ini kami rindu untuk mendengarkan sapaan sabda-Mu. Sebab sapaan sabda-Mu terus mengarahkan hati dan kehidupan kami untuk menjadi semakin serupa dengan Engkau. Untuk itu Tuhan, berikan kami hikmat supaya kami memahami dan juga dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena setiap kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu di dunia ini ada banyak macam perjanjian. Biasanya perjanjian itu dilakukan oleh dua orang ataupun lebih. Tetapi perjanjian juga memiliki sebuah sifat yang saling mengikat antara kedua belah pihak. Ketika sebuah perjanjian dibuat, maka ada sebuah semacam negosiasi, ada ketentuan yang kemudian harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Dan di dalam Alkitab ada salah satu bentuk perjanjian dari Tuhan kepada umat manusia. Mari bersama kita coba melihatnya di dalam Kejadian pasal yang ke-17, di mana kita menemukan bagaimana Allah sedang membuat perjanjian dengan umatnya, yakni Abraham. Kita baca bersama-sama di dalam Kejadian pasalnya yang ke-17, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan kelima, demikian firman Tuhan. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, ketika engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa." Nah saudaraku, demikianlah firman Tuhan. Berbahagia ialah setiap kita yang bukan hanya mendengar, membaca, tetapi juga melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada bagian ini kita bisa melihat bagaimana Allah sedang menyatakan kuasa kepada Abraham dan keturunannya. Ketika kita melihat pada bagian ini bahwa Tuhan menjumpai Abram yang kala itu berumur 99 tahun. Allah kemudian menyatakan janji kepada Abram dan keturunannya. Dikatakan di sana bahwa Tuhan Allah akan melindungi, memelihara, dan memberkati seluruh keturunannya. Tetapi sebelum itu Tuhan berjanji kepada Abram bahwa Tuhan akan membuat namanya semakin besar. Maka nama Abram kemudian diganti, bukan lagi menjadi Abram tapi menjadi Abraham, atau yang juga seringkali kita sebut Bapa segala bangsa, Bapa orang beriman. Nah, ketika kemudian Tuhan Allah memberikan janji ini kepada Abram dan keturunannya bahwa Abram akan dijadikan sebagai bapa yang besar, bapa yang memiliki bangsa yang begitu banyak, apa yang kemudian menjadi ketentuan dari Abram dan keturunannya ketika Tuhan Allah akan memberkati dengan berkat yang luar biasa ini? Dikatakan di dalam perjanjian bahwa Abram diminta Tuhan berserta dengan seluruh keturunannya untuk menjaga kehidupannya di dalam firman Tuhan. Artinya di dalam kehidupannya mereka tidak boleh bercela.
Ini membawa kepada sebuah konsekuensi bahwa di dalam keseluruh hidup dari Abraham dan juga keturunannya, mereka diminta untuk mentaati yang namanya firman Tuhan di dalam setiap keseluruhan hidupnya. Itu membawa pada sebuah konsekuensi bahwa mereka harus berserah, mereka juga harus taat kepada Tuhan secara utuh. Tidak kemudian saat ini taat, kemudian esoknya tidak, besoknya taat, besoknya tidak. Tetapi di dalam setiap harinya mereka harus memiliki ketaatan kepada Tuhan. Sebuah janji, sebuah berkat yang begitu besar membawa kepada sebuah konsekuensi yang besar pula. Tetapi dalam bagian ini Tuhan Allah tidak membiarkan Abraham dan keturunannya berjuang sendiri. Dikatakan di dalam bagian ini bahwa Tuhan Allah juga akan senantiasa menyertai, melindungi, memberikan kekuatan. Sehingga Abraham dan keturunannya tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Maka ini menjadi sebuah undangan bagi Abraham dan keturunannya supaya mereka juga tidak terjebak untuk mengandalkan dirinya sendiri. Artinya mereka diundang untuk berserah kepada Tuhan, sebab di dalam Tuhan mereka beroleh kekuatan. Di dalam Tuhan mereka mendapatkan kemampuan untuk berjuang atas kehidupan ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, janji yang Tuhan berikan kepada Abraham itu juga tetap berlaku pada saat ini. Bukankah ketika saat ini kita merasakan di tahun yang baru akan kasih dan penyertaan Tuhan? Itu artinya Tuhan terus memberikan perjanjian itu kepada setiap kita. Janji itu akan terus Tuhan berikan kepada anak-anaknya. Maka mari bersama-sama kita menilik kehidupan kita. Ketika berkat dan juga penyertaan Tuhan itu sudah diberikan dan sudah kita rasakan, sudahkah kita juga memberikan hidup kita seutuhnya, memberikan waktu kita seutuhnya kepada Tuhan? Maka mari bersama-sama di hari ini kita diingatkan lagi untuk kita memperhatikan mengenai kehidupan iman kita. Maka kita diundang Tuhan untuk memelihara kehidupan iman kita. Maka iman kita diibaratkan seperti tumbuhan, di mana setiap hari kita diminta untuk merawatnya, menyiramnya, memupuknya, ya, membuat tumbuhan ini semakin bertumbuh subur hingga tumbuhan ini berakar kuat dan berbuah lebat, sehingga dengan kehadiran kita menjadi berkat bagi banyak orang. Sediakah kita untuk mengalami kehidupan yang demikian seperti yang Tuhan kehendaki? Tuhan menghendaki setiap kita untuk memelihara relasi kita kepada Tuhan. Maka peliharalah iman kita supaya kita senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Demikianlah permenungan kita hari ini. Mari bersama-sama kita akan menutup permenungan ini di dalam doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ketika Tuhan terus menyertai, menyatakan kasih dan berkat-Nya kepada setiap kami. Maka ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa membangun relasi, memelihara iman kami kepadamu. Ajarlah kami supaya kami memiliki ketaatan di dalam setiap kehidupan kami. Di tengah segala kesulitan dan pergumulan hidup ini, kami mau bersama-sama datang kepada Tuhan, supaya Tuhan terus menyertai di dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk cinta kasih Tuhan yang boleh senantiasa Tuhan berikan kepada setiap kami. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, demikianlah permenungan kita hari ini. Selamat melanjutkan kehidupan bersama dengan Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan selalu menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.